mulai dari pembuatan akun, kemudian sudah ada akun Quiziznya, kemudian nanti akun yang Bapak Ibu sudah daftarkan itu bisa menjadi akun super. Bapak Ibu guru yang kami hormatin, untuk kegiatan hari ketiga ini ada kalanya kami mengingatkan kembali sesuai dengan timeline kegiatan kita yang sudah ada di grup, yaitu bagaimana cara membuat meme terintegrasi dengan Canva. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengenal juga ya apa namanya Canva. Jadi aplikasi Canva itu berjoinan ke aplikasi Quizizz. Jadi bisa itu ya. Kemudian yang kedua, Quizizz juga akan memberikan fitur di hari ketiga ini yaitu model kertas. Nah, itu yang kemarin sudah kita singgung-singgung sedikit. Model kertas itu apa namanya, biasanya Quizizz kan kita berhubungan ke internet online ya. Nah, ini model kertas nanti akan disampaikan kepada dari Pak Ipul terkait kegiatan model kertas yang tanpa internet atau jaringan offline. Nah, gimana caranya? Mari kita simaklah nanti Pak Ipul yang akan menjelaskan materi-materi terkait model kertas. Kemudian ada juga ini yang kalah barunya, karena pada waktu kami di Super Trainer belum dikenalkan fitur yang namanya Masterpick ya, Pak Ipul ya. Masterpick itu game ya. Jadi game ya berbentuk gunung-gunung lah. Jadi bisa dipermainkan nanti kita sebagai super trainernya ke siswa kita. Ya, dan lebih menarik lagi seperti itu. Jadi marilah kita simak kegiatan kita di hari ketiga ini. Semoga dengan kegiatan kita di hari ketiga ini akan ada manfaatnya. Kami mengingatkan kembali Bapak Ibu, mohon maaf pagi tadi karena masih ada kegiatan untuk mengecek ya, mengcross-check nama dan NIP yang tertera yang sudah di-share oleh Pak Ipul. Jadi kalaupun memang ada kesalahan inputan, nah itu tolong dicek karena itu nanti akan kami kirim untuk dicetak sertifikat Ibu sebagai Quizizz ya, tim partainer dari Quizizz. Kemudian kami mohon kiranya di hari ketiga ini jangan lupa Bapak Ibu sebagai regulasi untuk mendapatkan sertifikat untuk absensi. Jadi hari ketiga ini Bapak Ibu harus ngisi absensi dan insya Allah nanti di hari ketiga ini kita bisa menyelesaikan modul-modul dan materi-materi yang sudah disampaikan nanti oleh Pak Ipul dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Pak Ipul sebagai awal ini ajaklah dulu guru-guru kita ini bermain dulu. Jadi bermain dulu Bapak Ibu karena mengingat waktu sudah jam 1.35 menit. Semuanya sudah punya akun kan? Ada yang belum punya Pak Ari? Sudah. Pak Rudi? Oke. Pak Doni? Oke. Bu Suris? Sudah ada ya Bu? Sudah. Iya, alhamdulillah. Oke, untuk mempersingkat waktu kegiatan kita pada hari ketiga ini dengan mengucapkan bismillah kita mulai. Kepada Pak Saiful Amir Pohan kami silakan. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga sehat-sehat saja dan semoga jaringannya lancar pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya lompat langsung ke materi ketiga. Sebenarnya sih bukan materi, kita bermain dulu. Apa sih Masterpick? Ini Bu, Bapak Ibu, saya share screen dulu ya. Masterpick itu seperti apa? Oke. Oke Bapak Ibu, kita bermain di Masterpick. Kita bermain dengan menggunakan Masterpick. Ya, saya buka dulu materi saya. Ini bahan yang saya siapkan, sama seperti yang kayak kemarin Bapak dan Ibu. Kita
kita buat kuis, kita buat materi dan segala macamnya. Ini sudah jadi dia. Tersimpan di mana? Bahannya semua tersimpan di perpustakaan. Saya ulangi ya sekali lagi ya. Ini dashboard awal. Ini dashboard awal Quizizz, baik itu Quizizz dalam bentuk dia sudah jadi tren akun super atau akun biasa. Semua materi, baik materi quiz ataupun materi berbentuk presentasi, semua tersimpan di dalam perpustakaanku. Yang ini Bapak dan Ibu ya. Oke, setelah itu saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk bermain sebentar. Sambil mengenal apa itu Mastery Pick. Ini materi yang sudah saya siapkan. Mastery Pick itu kita mainkan dalam kondisi langsung. Mulai kuis langsung, kita tekan klasik, muncullah dia. Ada kemarin dulu, sewaktu kami diajarkan menggunakan fitur-fitur di Quizizz, hanya ada 3, yaitu dalam bentuk tim, berteman, dalam bentuk klasik seperti biasa, dan atau dalam bentuk ujian yang bisa dikontrol. Sekarang yang terbaru ada nih dalam bentuk Mastery Pick. Mastery Pick itu bentuknya seperti berpetualang kita. Jadi saya coba kita bermain. Tada, mode bermain baru yang menyenangkan dan menarik, di mana pemain berlatih sampai mereka mencapai penguasaan. Penguasaannya kita buat tujuannya mau berapa persen yang kita harapkan dari mereka. 40% boleh, tapi di sini saya buat 60% saja. Lebih mudah. KKM-nya minimal 60 tuntas dia. KKM menilainya 60 tuntas. Kita lanjutkan. Oke. Lanjut. Ada ke kuisnya dalam bentuk Mastery Pick. Oke Bapak Ibu, saya salin. Salinnya kayak di mana kemarin? Di sini Bapak Ibu, yang tanda apa namanya ini ya? Tanda apa saya lupa namanya. Saya bagi Bapak Ibu ya. Tanda link. Saya bagi di kolom chat. Silakan langsung klik masuk ya. Silakan Bapak dan Ibu, kita bermain dulu. Bapak Ibu, sambil memperkenalkan Mastery Pick apa tidak ya. masuk. Saya bagi di grup WA sekalian. Ya, kalau ada. Di Mastery Pick ini semua model, semua pesertanya dikasih bentuk. Bapak dan Ibu boleh pilih itu di sana, di tampilan Bapak dan Ibu sendiri, pilih warna ini kah, warna hijau kah, atau warna kuning kah, biru kah, merah kah, silakan pilih. Sudah ada Polina, Pak Rudi. Mastery Pick ini menarik, terutama untuk siswa, karena dia diajarkan dalam berpetualang. Nanti ada gua-guanya, ada saljunya. Jadi kita tugasnya untuk mencapai ke puncak, boleh duluan, boleh belakangan, boleh tidak sampai juga, bergantung. Alhamdulillah udah 5 Pak. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Iya. Yang lain boleh nyusul Pak. Gini Bapak dan Ibu, silakan. Kejar-kejaran ini. Wow, Bapak Rudi, Bu Yeni, Bu Yusniarti, dan Pak Doni kejar-kejaran dianya. Asik ya Bapak Ibu. Gambarnya menarik.
Bu Yusniarti di posisi pertama masih memimpin. Berikutnya kepada Bapak Doni sudah mencapai posisi 2000 poin tingkat emas. Berjalan dianya. Wah, ini Ibu Suris kenapa masih tertahan? Ayo Ibu Suris. Ibu Suris Nawati masih Ayo, tertahan Ibu. berada di bawah beliau. Tingkat emas Ibu Yani, Pak Rudi. Aduh. Tingkat perak. Bu Yeni berada di peringkat pertama sekarang. Iya. Ayo Bapak dan Ibu. Ayo Bapak Silakan. Ibu semangat memainkan master repeat-nya. Masih memimpin ini Bu Yani ya. Bu Yeni Sama masih Pak di Rudi. atas. Ingat ya Bapak dan Ibu, KKM-nya saya hanya ambil 60% saja, silakan. Tapi kalau dia mau mencapai lebih dari 60% silakan. Mainkan yang namanya di situ tantangan-tantangan, banyak tantangan di situ. Masuk. Ya Allah. Pak Rudi. Pak Rudi menyodok ke atas. Pak Rudi berada di posisi pertama sekarang. Wah, dilomba sama Ibu Yeni sekarang. Dalam posisi memimpin Ibu Yeni dengan 7.400 poinnya. Ibu Yeni terus melompat ke atas dengan posisi 9.400 poinnya. Ibu Suris sama Ibu Lina kenapa masih mandek di bawah? Adakah masalah dengan itu materi? tadi kan udah diklik jawaban tapi selanjutnya balik lagi ke situ, jadi oh balik lagi ya, lanjut. coba Ibu, coba iya, Ibu ke jawaban balik lagi Pak, itu lagi. soalnya coba lagi Bu, pelan-pelan Bu, sabar. Pak Doni kenapa tertahan itu posisinya di peringkat 2 perak? Kenapa tantangan pertamanya belum selesai? Bu Yeni dan Pak Rudi belum sampai puncak ya, tapi sudah lewat 60% ini. Sudah lewat 60%. Cuma mereka berdua belum sampai puncak. Mudah-mudahan nggak mati lampu ya Pak Doni yang kedua ini ya. Ya, Oke Pak Doni, silakan. Yang belum bergabung itu Pak Ari ya? Yang belum bergabung Pak Ari. silakan mau bergabung, tidak masalah. Ayo gabung tuh Pak Ari. Wah, siapa ini? Bu Yusniarti melompat ke atas. Bu Yeni sudah selesai sampai dia ke puncak. Bu Yani itu yang memimpin. Bu Yeni baru seorang diri sampai ke puncak. Iya. Sampai ke bendera merah dianya. Pak Rudi dan Bu Yusniarti masih tertahan.
Iya, siapa nih bukan yang menyusul? Pak Rudi sudah sampai di puncak dengan posisi peringkat pertama sekarang. Nyusul Bu Yeni. Ayo Bapak Ibu, mainkan. Ayo Bu Lina. Oh, sudah berjalan Bu Lina, sudah berjalan. Oke, baiklah. Bu Yusniati tertahan di KKM 60% saja. Apakah masih mau lompat ke atas? Baru tiga orang sudah sampai penguasaan 60%-nya, tapi 2 orang sudah berada di posisi akhir di puncak, sedangkan Ibu Yusniarti masih di posisi zona nyamannya. Kembali lagi dia. Ini Bu Lina, Bu Suris, Pak Doni, dan Bu. Kenapa tertahan di bawah? Kembali lagi Pak, Jawabannya itu ke awal Pak, kembali lagi udah diklik Sama, saya. Pak. Kembali ke kali kita klik dia kembali ke awal, jadi jawab lagi soalnya. Terus kita klik kembali lagi ke awal. Ke awal. Ini menggunakan HP atau pakai laptop? Iya, pakai laptop atau HP Ibu? HP ini Bu, Oh, laptop pakai ada. HP. Pakai HP dia memang Nggak susah ya? layarnya yang kadang tidak kelihatan untuk submit dia. Gitu dia. Tapi Main ke memang itu laptop aja, Bu. tantangan, karena siswa juga kemarin saya main Master Epic di kelas, memang seperti itu. Kalau menggunakan HP itu, memang dia harus satu update dulu di Chrome ataupun di aplikasi yang sudah di-download, baru dia bisa nampak seluruhnya Bapak dan Ibu. Dan satu lagi pengaturan layar pada HP juga harus bisa diputar. Jadi antara dia berdiri kah ataukah dia di vertikal atau di horizontal kan dia bisa berputar secara cepat ya. Jadi submitnya nampak di bawah, sebelah kanan bawah, tapi tidak apa-apa. Oke Bapak Ibu ya, 1 menit lagi saya akhiri kegiatan Master Epic kita. Nanti akan ada diterangkan masalah hasil dari kegiatan hari ini. Ayo Ibu coba lagi. Ini Bu Lina sudah naik ke atas. Itu masih ada tingkat perunggu, tingkat perak, Ya, Bu Lina. Mas. Oke Bapak dan Ibu ya, saya akhiri ya, bisa ya? Nanti kita coba lagi. Iya, dengan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Akhiri. Terima kasih. Oke. Di sini ada Pak Rudi Irawan, pencorang. Maksudnya pencorang itu mencetak skor terbaik. Pak Rudi Irawan juga berada di tingkatan emas dia, pemenangnya. Bu Yusni, pemenang tingkatan perak, dan Bu Lina, tingkatan emas. Pak Rudi seorang pejuang, ini hustler. Setiap siswa itu berharga di mata fisis. Setiap siswa punya nilai. Oke Bapak Ibu, ini hasilnya. Maksudnya, ini hasil yang ditampilkan. Pak Rudi dengan soal nomor 1 menjawabnya 0, sekian detik. Ini masih ragu-ragu menjawabnya. Setiap soal punya analisanya masing-masing. Ada yang 2 kali mencoba. Ada yang 8 kali putar-putar di soal tadi. Begitu Bapak dan Ibu. Sini lengkap. Ini satu kali upaya ini maksudnya nih. 2 kali upaya ini 2 kali. Ada lebih dari 2 kali percobaan warnanya ini. Tidak ada upaya warnanya ini. Oke, berarti ini tidak ada upaya warnanya. Oke Bapak Ibu ya, ada yang 8 kali, ada yang 15 kali dengan kondisi berbagai macam ragam bentuk soalnya yang sudah saya sampaikan tadi.
Ini hasilnya Bapak dan Ibu. Kita balik ke beranda. Tadi ada pertanyaan dari guru kita, bahwa Pak, setelah kita melaksanakan kuis, di mana hasilnya Pak? Oke Bapak dan Ibu, ini kan tampilan kuisis. Sebelah kiri ini ada cari perpustakaan, hasil, kelas, pengaturan. Kalau detailkan ke bawah ada meme, koleksi, profil, dan keluar. Sedang ini tinggal dinaikkan, mengecil lah dia. Di mana hasilnya? Di sini Pak. Di hasil ini, di bawah menu perpustakaan. Kita klik hasil. Kita klik hasil. Dan berikutnya. Ini Pak. Yang tadi kita laksanakan. Kita klik salam kenal. Oke Pak. Ini ada dampak nilainya. Ini Pak D-nya Pak. Oke. Ini ada 1 kali upaya. Pak Rudi satu kali, Bu Yeni sekali, Bu Yusniarti 1 kali, Pak Doni, Bu Lina 2 kali, dan nilainya juga di sini ada. Penilaiannya 78 persentasinya yang berhasil dijawab. Bu Yeni 67 dan segala macam bla bla bla, ke bawah ada. Ini bobotnya ada. Bobotnya maksudnya bobot itu bobot pertanyaan yang terjawab dengan yang tidak terjawab. Performanya, ini performa itu berhubungan dengan yang namanya kecepatan dan segala macamnya. Lihat per item juga bisa. Benar 7, salah 2, 1 tidak terjawab. Kita lihat. Kita klik yang mana saja dianya. Oke. Pak, ini per item jawab hasil jawaban Bapak dan Ibu guru atau siswa kita nanti. Ini Bapak dan Ibu. Dia menjawab nomor 1 dengan jawaban 3 detik, menjawab nomor 2 dengan jawaban 5 detik, nomor 4, nomor 3, 4 detik, dan sampai ke bawah. Oke. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Bisa nggak hasil ini kita print PDF? Kita printkan? Bisa Bapak dan Ibu. Kita unduh atau kita PDF kan. Kita unduh jadi apa boleh? Sabar. Oke. Dalam bentuk Excel dianya. Ini dianya. Maaf lagi berjalan. Oke, bisa kita buka. Bisa dalam bentuk spread dianya. Sabar Bapak Ibu, lagi proses dibuka dalam bentuk Excel. Iya. Sabar. Oke Bapak Ibu. Oke, ini hasilnya nih. Banyak kali di depannya. Ini hasilnya Bapak dan Ibu. Pilihannya, jawabannya, waktunya, lihat semuanya lengkap di sini pilihannya. Kita tinggal tarik saja. Oke, saya keluar. Kemarin tadi kita bisa dalam bentuk PDF, bisa Bapak dan Ibu. Kita jawab semua laporan peserta dalam bentuk PDF. Jadi laporannya lengkap, plek, tinggal ambil. Tinggal cetak juga boleh nih, seperti ini cetak. Lana itu, enak balik. Oke. Ya, ini jawabannya dia sesuai dengan poin-poinnya, lengkap semuanya. Oke Bapak Ibu, saya tutup. Kita kembali ke semula. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, ada yang bertanya, Pak, di mana Pak hasilnya Pak? Di menu hasil ini, saya ulangi. Menu hasil atau dalam bahasa Inggris report. Maaf. Menu hasil atau bahasa Inggris report. Nah, klik di mana Bapak dan Ibu mainkan. Karena ini barusan saya mainkan tadi. 18 menit yang lalu, saya klik. Di sini muncul dia menu hasil dari keseluruhan yang kuis yang telah kita bagikan kepada siswa. Di sini dia.
Oke, ini kuis yang telah saya bagikan tadi kepada Bapak dan Ibu guru. Itulah bentuk master Epic yang telah kita mainkan tadi, Bapak dan Ibu. Itu dalam bentuk master Epic. Sebelum kita masuk ke pembuatan meme yang terintegrasi dengan Canva, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, Pak Ibu. Mohon maaf, di sini mati lampu jadi baterainya agak itu, tapi saya coba di HP. Siapa yang kira-kira mau tanya, silakan tanyakan. Masih mendengar suara saya nggak, Pak Ipul? Masih, Bu, masih. Masih ya. Jadi Bapak Ibu untuk Berarti di Bangka Belitung sering mati listrik ya, Ibu ya? Iya Pak, kalau cuaca ini, kadang-kadang kan cuaca ini udah ada gelap-gelap nih kan. Kemarin kan yang di Belitung. Ini di Bangkanya kayaknya udah ada gelap-gelap juga, walaupun kemarin hujan juga kan. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Kira-kira. Ada yang mau ditanyakan, Bu Jenny? Atau nanti dulu kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan saja ya. Daripada kita lama, nanti kan kita ada 2 materi lagi yang sebenarnya nggak panjang dianya. Oke, Bapak Ibu, saya share screen lagi. Oke. Di quizzes ini, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Di quizzes ini ada yang namanya, kita klik ini ya, ada cari, perpustakaan, hasil kelas, pengaturan, kita klik. Ada yang namanya meme, ini meme. Meme itu maksudnya adalah apabila siswa kita menjawab, jawabannya bisa, kalau benar kita kasih jempol, kalau benar kita kasih mengatakan bahwasannya meme dia benar, jawaban dia benar, dengan meme-meme yang seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada benar, ada lagi naik daun. Ini meme benar nih, ada andas yang luar biasa. Ada yang misalnya seperti ini dianya. Ayo, lelaki salah, wanita betul, coba lagi, come on, do not give up, dan segala macamnya. Ini meme ini bisa dihasilkan dari mana? Bisa, contohnya kita buat meme, maaf kita kembali dulu meme yang benar. Kita buat meme yang benar, kita klik sini, cari meme. Banyak Bapak Ibu, secara online, seperti ini. Oke, tapi yang mau kita bahas pada hari, kita bisa tambahkan contohnya. Kita tambahkan contohnya gini. Ini yang kita contohkan. Kita tambahkan contohnya. Bisa jadi meme. Bisa jadi meme. Oke. Ini dia meme-nya. Oke, tapi yang mau kita bahas sekarang adalah bukan ngambil meme yang langsung kita buat meme dari sini. Bukan, tapi terintegrasi dengan Canva. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya buka Canva-nya dahulu. Saya login. Canva, apabila Bapak dan Ibu menggunakan akun belajar ID, Canva-nya langsung otomatis dalam bentuk edukasi atau dalam bentuk pro. Jadi dikasih gratis. Jadi yang bagus-bagus muncul semuanya, yang bentuk-bentuk yang nggak bisa muncul semuanya. Tapi Bapak dan Ibu gunakan akun belajar ID untuk membuka Canva-nya. Kalau tidak menggunakan akun belajar ID bisa, tapi banyak yang lain. Oke, ini contohnya kemarin saya buat beberapa meme dari sini. Dari mana Bapak dan Ibu? Ibu buka aja dari sini, klik meme, cari. Banyak meme-nya di sini. Oke, ini banyak meme. Ini banyak meme-meme yang dibuat oleh guru yang ada atau tim kreator daripada Canva sendiri. Banyak, berbagai macam. Bisa nggak diedit? Bisa. Bisa diedit contohnya. Ini.
Bisa. Kita sesuaikan template-nya. Kita jadikan meme kita ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Contohnya, Mr. Saiful says, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, bisa kita ganti contohnya menjadi DM Sans. Contohnya bisa kita tebalkan. Ini juga bisa kita kecilkan. The best work contohnya. Oke, kelar. Jadi ini merupakan template yang saya punya. Kita mengubah. Ibu, ini saya ganti namanya menjadi punya saya. Ini saya. Oke. Kita lihat Bapak Ibu, apakah sudah dia berubah menjadi punya saya? Oke, sudah jadi punya saya ternyata. Meme-nya, mana dianya? Kita lihat dulu. Sebentar, semua berhubungan dengan sinyal. Oke, saya. Oke, ini meme saya. Bagaimana mengintegrasikannya? Contohnya, ini. Saya salah ya. Jadi punya saya, supaya gampang adalah saya simpan dulu, saya unduh dulu, supaya cantik, pakailah PNG, dalam bentuk PNG. Bentar. Selesai akhirnya. Oke. Saya balik ke PC saya. Tambah meme-nya, maaf dulu. Maaf, salah rupanya. Oke, ini Bapak dan Ibu. Seperti tadi, maaf tadi ya. Dari mana awalnya? Kita buat dari sebelah kiri ini kan. Itu udah cari perpustakaan, hasil kelas pengaturan dan meme. Kita klik meme. Di sini kita meme. Mau buat meme benar atau salah? Buat dulu contoh satu meme. Contohnya kumpulan meme keren. Nama meme-nya dalam bentuk publik ya kan. Kita klik keren. Oke, ini namanya meme keren. Nah, kita buat meme. Ini nama meme-nya keren. Kita buat meme yang benarnya. Di mana dapatnya? Canva. Cobalah. Langsung. Mana tadi punya kita? Mana kita ya? Kita cari dulu. Oke, ini punya saya. Semua berurusan dengan sinyal. Oke, ini punya saya. Kan sudah bergabung dia kan Bapak dan Ibu. Bisa ditambahkan paste linknya.
Oh, maaf. Maaf. Mana tadi dia? Sinyal lagi. Salin. Masukkan dia. Copy, paste. Tidak mau berarti kita, karena tadi kita sudah download, coba kita ambil secara manual. Oke, lambat sekali dia. Terlalu padat rupanya. Oke, ini dianya. Sabar Bapak Ibu, semuanya berhubungan dengan sinyal sama, bukan di sana saja, di sini juga sinyal seperti ini. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang saya tambahkan. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Oke, selesai. Satu meme yang benar dengan materi keren, selesai. Oke Bapak Ibu, ini meme kerennya. Oke, ini benar. Saya dulu, saya buatkan. Oh ya, meme kerennya tidak lengkap karena tidak ada meme yang salah. Harus buat juga meme yang salahnya. Karena meme benar aja, salahnya juga nggak ada, tidak bisa. Jadi ya, kalau mau selesai dia di sini, buatkanlah yang salah satu juga. Oke. Saya anggap selesai Bapak Ibu ya, walaupun dia satu, tapi saya anggap selesai saja. Begitulah cara membuat meme kalau kita terintegrasi dengan Canva. Silakan klik di sini atau buat desain atau klik di sini cari meme, akan muncul banyak berbagai macam template meme yang ada di Canva. Sehingga kalau kita sudah nampak muncul template seperti ini, kita boleh desain ulang, boleh. Kita karena kan Canva paling memberikan kesempatan kepada seluruh guru dan Bapak dan Ibu guru untuk mendesain ulang boleh, mengcopy boleh. Intinya Ibu pakailah ATM, amati. ATM lupa saya. Apa Bu Neti? ATM apa Bu Neti? Amatin ATM ya, tiru. Iya. Oh iya, amati, tiru dan manipulasi. Nah, manipulasi. jadi Bapak dan Ibu bisa ambil modifikasi, ini kan. Pak. Oh, maaf ya, betul modifikasi. Boleh ambil Modifikasi ya. Ambil kucing ini ganti nama dan segala macam. Dan kita semua rata-rata sudah menggunakan Canva dan Bapak dan Ibu. Itu cara membuat meme yang terintegrasi dengan Canva. Jadi Canva memberikan kesempatan kepada kita sebesar-besarnya untuk mengambil template-nya atau kita buat desain sendiri juga boleh, tidak masalah. Setelah itu kita download, kita simpan. Jadi bulan selanjutnya kita bisa tempelkan meme yang kita buat tadi di sini. Tinggal kita membuat meme baru atau mau buat meme yang sudah ada di sini pun silakan. Itu saja untuk meme, penjelasan meme pada kali ini. Sebelum masuk yang terakhir, mau di kertas, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu guru, apa ya, begitu menariknya ya kegiatan penggunaan fitur yang menggunakan meme, dia bisa terintegrasi dengan Canva. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah pernah menggunakan aplikasi Canva. Canva itu bisa juga kita bisa buat player, buat presentasi juga kan. Nah, jadi artinya kegiatan-kegiatan yang ada di Canva itu bisa kita combine dengan aplikasi yang ada di Quizizz. Ini Pak Ipul ada pertanyaan dari Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Ya, Bu Yeni. Mohon izin Bu. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak, untuk meme ini sebenarnya apa memang harus atau memang hanya fitur tambahan aja gitu Pak ya? Terus sebenarnya untuk apa gitu Pak ya? Apakah memang dari setiap soal itu memang harus ada memenya? Terus kenapa harus benar salah gitu? Terus penempatannya itu apa dari setiap kuis atau hanya dari penguasaan yang tadi aja yang disampaikan? Itu Pak. Terima kasih Pak.
Baik Bapak. Iya. Baik Ibu, Bu Yeni terima kasih pertanyaannya. Meme ini hanya sebagai tambahan, tidak. Kalau Ibu memberikan kuis tanpa meme juga tidak ada masalah, tidak ada dilarang. Tapi meme ini hanya sebagai kalau kita bilang seru-seruan kepada siswa. Kadang-kadang siswa kan perlu motivasi tuh siswanya. Kalau benar, oke Anda benar, Anda bagus, tingkatkan lagi ya. Gitu. Kalau salah, aduh jangan putus asa dong, nah, seperti itu deh. Dia hanya sebagai tambahan Ibu, seperti power up yang ada di Quizizz, hanya tambahan. Nah, intinya hanya untuk menjadi trigger kepada siswa. Oh iya, aku salah nih, tambah ulang lagi. Aku benar nih, oke ada semangat. Gitu. Itu saja Ibu. Tidak lebih. Jadi meme itu boleh dipakai, boleh juga tidak masalah. Makanya di pengaturan di bawah, pengaturan apakah meme-nya mau dihidupkan, boleh, tidak dihidupkan juga tidak masalah. Oke Bu, ada Iya, lagi? jadi itu hanya penarik aja Bu Yeni. Jadi fitur-fitur yang tambahan dari Quizizz kalau memang tidak bisa atau tidak diharuskan. Kemungkinan ini gini Pak Ipul, karena Bu Yeni kan SMP, tingkat SMP kan. Jadi kalau yang hal-hal yang menarik yang memang butuh motivasi sehingga siswanya tidak bosan gitu kan. Nah, itu biasanya tingkat-tingkat SD gitu kan, sehingga ada fitur-fitur yang menarik sehingga anak-anak bisa mengikuti. Nah, kalau tingkat SMP apalagi SMA ke atas kan mereka lebih fokus ke soal-soal yang memang harus diiniin. Ya, itu Bu Yeni ya. Kebetulan Ada saya lagi ngajar di Bu. SMK Ibu. Jadi kalau saya ngajar di SMK, anak-anak juga butuh meme. Anak SMK itu Itu juga. kadang-kadang Oh ya. butuh meme. Kenapa mereka butuh meme? Kadang-kadang kata mereka, bosan gitu-gitu aja. Pernah sekali saya Oh gitu pakai ya. Quizizz tidak menggunakan meme, kata mereka, Pak kok lurus-lurus saja. Saya bawa meme, mereka bisa Asik tertawa-tawa. ya Pak ya. Kadang-kadang Oh iya gitu. iya iya iya. Bergantung Ya Bu kadang-kadang anaknya kan Bu, beda bergantung. Pak. Beda. Iya. Kalau Iya. di tingkat-tingkat yang ke atas itu, pertama menengah ke atas itu biasanya mereka lebih serius, apalagi kegiatan-kegiatan Quizizz ini kan baru nih Pak. Jadi apakah anak itu mengerti apa enggak kan? Yang ini fitur ini belum mereka pahami, sudah kasih ini. Nah, mereka mau apa enggak? Tapi nanti kita cobalah kayak gitu ya. Bu Yeni, ada lagi mau ditanyakan? Bu Yeni? Hidupkan Bu suaranya. Iya, ya. satu lagi Pak, yang tadi ada gamenya, gimana nyisipinnya Pak? Ada Nyisipin. 2 game. Ada yang apa? Tanah longsor dan apa itu? Jadi ada permainan main game di situnya. Oh, Itu main game di sisip situ. gimana Pak? Oh gini. Ya, Pak. Gini Bu, di fitur Master Epic, yang tadi kita pakai dalam bentuk Master Epic, itu gamenya sudah di-include-kan di dalam program Master Epic-nya. Jadi Bapak dan Ibu hanya tinggal tingkatkan apakah penguasaannya dia mau 60%, 70%, atau 80%. Tingkatannya juga sebenarnya ada 4. Dia paling tinggi itu berlian Bu, diamond. Cuman karena tadi saya ambil yang terendah 60%, maka tingkatan tertingginya adalah gold, emas. Seharusnya yang paling tinggi itu diamondnya. Di diamond itulah muncul segala macam, mau ada kita penguasaan di gua, nanti teman-teman siswa-siswa kita kadang-kadang iseng dia dijatuhkan saljunya dan segala macamnya. Jadi berbagai macam fitur yang ada di Master Epic itu memang yang terbaru yang disiapkan oleh pihak Quizizz global yang alhamdulillah saya kemarin beberapa kali bermain dengan fitur itu asik sih, dan mereka memang senang, oh ini seperti ini gitu Bapak. Jadi itu tantangan Bapak dan Ibu ya. Jadi pengaturan di awal yang 60% itu, bentar ya saya bagi share screen sekali dulu, saya contohkan yang seperti apa dianya. Oke, minus langsung contohnya. Oke, Bapak dan Ibu, ini kan menggunakan fitur Master Epic ya. Ini Bu, yang Ibu bisa penguasaan 70% saja dalam bentuk KKM-nya atau 60% juga boleh. Kita bilanglah 70% atau 80%. Biasa kalau di 80% ini akan muncullah yang namanya tingkatan paling tinggi, yaitu diamond. Disitulah nanti muncul berbagai macam
tingkatannya ada 4 tingkat, ada diamond, ada emas, ada perak, dan ada perunggu yang paling bawah. So di mana tadi ada yang menurunkan salju, biasanya anak-anak kita itu Bu, anak-anak kita kadang-kadang iseng dijatuhkan saljunya, kadang-kadang pada intinya itu tantangan nih Bu, masuk gua, mengejar-ngejar kelelawar segala macam, itu tantangan yang dimunculkan di dalam Master Epic. Intinya kalau ketercapaiannya sudah tercapai 60, 70 sampai 80%, mau lebih menuju ke puncak, itu tadi tantangannya akan dimunculkan di situ Bapak Ibu Yeni. Assalamualaikum Mbak Pipi, selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan kita pada hari terakhir hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Bagaimana 3 hari ini Bapak Ibu kabarnya? Masih semangat kah? Ini ada berapa ini? Ada Bu Yeni, ada Bu Yusniarti, halo Ibu, Bapak, Pak Rudi, Pak Saifuddin ini dari pertama saya lihat nih. Sama Pak Doni. Baru masuk juga Bu, bergabung. Baik, baik. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke fitur yang terakhir. Pak Saiful masih ada materi kah hari ini? Ada Bu, satu lagi yaitu dalam model kertas, tinggal terakhir itu Oke, saja. saya izin sholat duhur dulu sebentar ya. Saya belum Oke, sholat baru selesai silakan. rapat. Silakan Mbak Nah, Pipi. Bapak Ibu silakan dilanjutkan. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan sebelum kita masuk ke fitur terakhir yaitu mode kertas, mode offline dari Quizizz yang mudah, tidak tidak menggunakan handphone yang kadang-kadang DCP dan DCP. Kadang-kadang tidak menggunakan, dilarang membawa. Kadang-kadang sekolah kan melarang siswanya untuk membawa. Kira-kira ada lagi Bapak dan Ibu sebelum saya mulai? Unmute Bu Neti. Ya, Pak Saripudin baru bergabung ya. Iya, iya. Ada yang mau Ya, Bu. ditanyain Pak? Lanjut dulu Bu, lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja Pak Ipul ke fitur kertas ya, mode Oke. offline. Saya share screen supaya selesai yang terakhir. Oke. Bentar ya Bapak Ibu, saya cari dulu. Bentar ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kebetulan materi saya entah kemana, jadi saya akan menggunakan materi salah satu yang dari salah satu super trainer kita, yaitu Pak Febrianto, yang
kertasnya juga sudah lebih lengkap. Kebetulan materi yang saya siapkan, lupa saya entah kemana meletakkannya. Apakah di akun yang satu lagi? Saya juga lupa. Oke, Bapak Ibu ya, ntar saya siapkan dulu. Bapak Ibu ya. Bentar. Bapak Ibu. Oke, saya share Sampai screen sekarang. ya. Sudah ya Pak Ipul ya. Nah, saya share screen sekarang. Oke. Oke, ini model kertas yang disiapkan oleh salah satu super trainer yang ada di Quizizz, yaitu Pak Febrianto. Saya minta maaf, kebetulan punya saya entah kemana, atau di akun yang basic, lupa saya, ada kemarin saya siapkan. Oke, jadi karena saya membuka sekarang di akun super, kita lanjutkan. Apa model kertas? Model kertas adalah, bentar ya, mengganggu dia. Ini panduan model kertas Bapak Ibu ya. Nampak kan Bu Neti? Tampak Pak, tampak. Mohon maaf Pak, karena pakai HP jadi ya. Iya. kurang Model ini ya. kertas adalah yang upaya yang dilakukan oleh Quizizz agar lebih banyak guru dapat memanfaatkan Quizizz meskipun siswanya terbatas dalam bentuk perangkat. Oke, peralatan yang mendukung untuk memainkan Quizizz paper mode. Apa saja? Ya, Bapak Ibu. Ada laptop, ada HP, ada proyektor kalau mau menggunakan proyektor, dan jangan lupa gurunya yang wajib mempunyai koneksi internet. Jadi siswanya tidak menggunakan internet juga tidak masalah. Cara menggunakannya adalah seperti berikut. Buka quizizz.com. Pertama, udah gitu login dengan akun yang dimiliki sama. Nah, perlu pilih menu Quizizz-ku yang di library. Pilih salah satu quiz dan tekan tombol mode kertasnya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Buka Quizizz-nya. Ya kan? Setelah itu loginlah dengan menggunakan Google Mail kah, punya Microsoft-nya punya kah, atau email yang lainnya. Silahkan. Contohnya. Sudah, pilih salah satu menu kuisku yang ada di sini. Pilih menu kuisku. Berikutnya, ini contoh kuis yang ada di beranda kita masing-masing. Seperti yang dibuat, yang saya ajarkan pembuatan kuisnya kemarin. Sudah, pilih tombol mode kertas ini Bapak dan Ibu ya. Mode kertas, ini dianya. Oke.
Setelah itu masuk ke halaman pengaturan kuis. Ini dianya. Mencetak QR code mode kertas. Di mana tuh kita yang mencetak Bapak dan Ibu di kertas ini. Setiap siswa punya kode dan barcode yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Sudah. Ini kalau kita mau mencetak dalam bentuk PDF, di PDF kan, di print, kita yang mencetak Bapak Ibu, usahakan cetaklah yang terbaik, boleh dalam bentuk kertas yang lebih tebal atau dalam bentuk kertas biasa, supaya lebih awet. Di laminating juga boleh. Kalau tidak mau di laminating, pastikan kertasnya jangan koyak, ataupun pastikan kertasnya tidak bernoda atau berbercak-bercak, sehingga waktu di scan dia barcode-nya nampak apakah pilihannya A, B, ataupun A, B, C, ataupun D. Oke Bapak Ibu, ini kertas yang akan dibagi kepada siswa. Ini ada 3 model kertas, 3 model barcode yang berbeda. Oke, silahkan digunting kalau mau digunting, kalau tidak mau digunting tidak masalah. Kalau saya kebetulan tidak saya gunting karena bagian atas dan bagian bawah ini saya gunakan, saya ucapkan kepada siswa bahwasannya ini bagian yang akan kamu pegang. Selebihnya bagian ini jangan kamu pegang, karena apabila tertutupi bagian sininya, bagian pinggir kertas ini, barcode tidak akan terbaca. Oke. Jangan lupa setelah itu Ibu download di HP-nya, wajib ada akun wajib ada aplikasi Quizizz yang Bapak dan Ibu download. Setelah itu silakan centang text box mau kelas berapa yang dipakai dan segala macam Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut materi ke slide berikutnya. Untuk mode kertas hanya mendukung soal pilihan berganda saja ya Bapak dan Ibu. Tidak bisa lebih dari soal pilihan ganda sementara ini. Oke. Oke. Di fitur terbaru mode kertas kita bisa masukkan nama. Dari mana? Masukkan namanya dari sini Bapak dan Ibu. Dari sini nih. Kalau kita mau masukkan masuk kelas K atau grup K, silakan. Lanjut Bapak dan Ibu. Oke, ini contohnya setelah kita pilih tadi, kita masukkan ke kelas berapa. Kalau sudah ada kelasnya, kalau tidak ada, kita masukkan namanya secara manual boleh, atau copy paste menggunakan data yang ada di baik data Word ataupun data Excel yang ada di komputer kita masing-masing. Contohnya ini, diketik boleh, di copy paste juga boleh. Ctrl C, Ctrl V boleh, atau klik kanan C, klik kanan V boleh dalam. Oke, Bapak Ibu sabar. Sinyal saya hilang. Rupanya saya juga kehilangan sinyal. Maaf ya.